tingkat 2, baik itu yang basisnya adalah proposisi maupun yang first order logic. Hari ini kita akan ngomong sedikit berbeda terkait dengan logika fuzzy. Jadi mungkin secara introduction kurang lebih seperti ini. Ide dasar dari fuzzy system ini adalah pertama kali kita harus mengenal sesuatu yang dinamakan dengan fuzzy set, atau mungkin dikenal juga sebagai sebuah fuzzy logic gitu ya. Dalam konteks ini adalah sesuatu yang menyatakan bahwa ada area di mana tidak hanya benar dan salah yang dinyatakan sebagai derajat kebenaran, namun ada area tengah-tengahnya yang akan kita masukkan juga seperti itu. Area ini yang akan kita sebut dalam terminologi kita adalah sebuah fuzzy logic seperti itu. Dan di tahun 60-an mungkin salah satu pencetus yang paling utama adalah Ludwig Azadeh. Ini memperkenalkan ada yang dinamakan dengan sebuah konsep fuzzy logic gitu ya. Fuzzy logic ini barangkali sudah beberapa kali diimplementasikan, dan mungkin teman-teman kalau melihat beberapa hardware itu ada yang memanfaatkan sistem fuzzy atau fuzzy logic ini seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin AC, atau mungkin yang lain lagi adalah ini mesin cuci ya. Mesin cuci barangkali perputarannya atau mungkin berapa lama perputaran itu ada ditentukan dari mana. Ditentukannya adalah dari berapa berat. Biasanya mereka punya semacam timbangan terlebih dahulu untuk kemudian bisa menentukan seberapa lama si kain ini atau baju yang akan kita cuci ini akan dicuci seperti itu. Nah, apa yang kita coba pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini adalah ada beberapa konsep. Mohon maaf, ini saya skip saja. Di mana kita akan melihat sesuatu yang akan kita sebut sebagai subcomputing seperti itu. Dan di tahun 65 Zadeh mempublish ada yang dinamakan dengan fuzzy set. Ini mungkin nanti akan berbeda dengan set atau himpunan yang akan yang telah kita pelajari terlebih dahulu di SMA ataupun dalam SMP ataupun mungkin juga perkuliahan yang sebelumnya seperti itu. Apa yang telah diimplementasikan, ada air conditioning, ada robotik, ada otomotif, dan seterusnya gitu ya. Dimana yang paling banyak mengaplikasikan terkait dengan fuzzy system ini mungkin ilmuwan Jepang gitu ya, terkait dengan peralatan elektronik. Jadi peralatan elektronik ini nanti diimplementasikan dengan menggunakan suatu sistem fuzzy. Tadi sudah saya utarakan ada mesin cuci gitu ya. Terus kemudian mungkin sebelum masuk ke fuzzy set, ini ada satu yang kita coba pelajari. Yang pertama adalah kaitannya dengan classical set gitu ya. Dalam himpunan klasik atau teori himpunan yang biasa, ini suatu himpunan secara intuitif adalah setiap kumpulan elemen. Jadi kita membentuk ada beberapa objek, terus kemudian kita gabungkan menjadi sebuah satuan. Kita akan katakan sebagai sebuah himpunan, gitu ya. Dan himpunan ini ada bermacam-macam. Contoh misalkan himpunan angka yang ada di jam dinding, gitu ya. Jadi kita tidak mengenal ada angka -1 di sana sebagai himpunan angka dari jam dinding, contoh misalkan seperti itu. Atau mungkin himpunan warna atau yang lainnya seperti itu. Nah, himpunan klasik ini nanti akan disebut sebagai crypt set, atau mungkin kita sebut sebagai crypts. Alasannya adalah dia clear and distinct, benar-benar membedakan apakah sebuah objek ini masuk atau tidak masuk ke dalam sebuah himpunan, gitu ya. Contoh misalkan tadi angka -1 ini tidak akan pernah masuk menjadi angka himpunan jam dinding, gitu ya. Jadi kita memiliki ada pembeda yang sangat jelas di sana. Crypt set ini adalah himpunan yang membedakan anggota dan non-anggotanya dengan batasan yang jelas. Jadi kita memiliki ada batasan-batasan tertentu, atau let's say kita tidak memiliki batasan itu dalam tanda kutip, tapi kita sudah menghimpun sekumpulan member, dan objek lain yang bukan menjadi member itu kita akan katakan bukan sebagai himpunan dari crypt set kita, seperti itu. Contohnya di sini kalau disebutkan bahwa A itu adalah bilangan bulat, di mana bilangan bulatnya harus lebih besar dari 6, maka angka 5 sudah kita pastikan bukan menjadi anggota dari A.
Terus kemudian angka 6,5 meskipun 6,5 itu lebih dari 6 karena dia bukan bilangan bulat, itu pun bukan menjadi anggota dari A gitu ya. Siapa yang menjadi anggota dari A? Mungkin 7, 8, 9 demikian seterusnya sampai ada tak hingga gitu ya. Tapi tak hingganya juga tak hingga yang bulat ya. Seperti itu. Ini adalah contoh dari grip setnya. Terus kemudian dari grip set itu mungkin nanti kita akan bisa lakukan sebuah visualisasi dalam bentuk yang dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Apa yang divisualisasikan yang di sana mungkin kalau seandainya kita memiliki ada beberapa himpunan, maka himpunan-himpunan itu mungkin nanti kita akan punya beberapa operasi gitu ya. Contoh misalkan operasi intersection. Ini merupakan proses pencarian anggota-anggota yang menjadi anggota pada himpunan 1 dan juga himpunan 2. Jadi kalau intersectionnya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian union ini adalah anggota kalau kita memiliki ada 2 buah himpunan, maka kita akan mencari member-member apa yang menjadi anggota pada himpunan 1 dan juga himpunan 2. Atau himpunan 2 gitu ya. Jadi kurang lebih proses operasi unionnya adalah menjadikan seperti itu. Terus kemudian ada komplement. Komplement ini adalah boleh dikatakan sebagai node dari member of himpunan seperti itu. Jadi komplement dari sebuah himpunan itu adalah semua yang bukan menjadi anggota dari himpunan tersebut. Karena kita ngomong masalah semua yang bukan menjadi anggota himpunan tersebut, perlu juga kita batasi dalam hal ini adalah kita perlu memperjelas terlebih dahulu semesta pembicaraan yang masuk ke dalam proses kita seperti itu. Terus kemudian ada difference. Difference ini adalah sebuah himpunan akan bisa kita difference dengan himpunan yang lain. Ini adalah dengan cara mengurangkan intersection-nya seperti itu. Jadi dengan proses mengurangkan intersection-nya maka kita akan mendapati ada yang dinamakan dengan difference dari dua buah himpunan. Katakanlah ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B, maka A difference B ini ditunjukkan dengan area yang berwarna hitam seperti itu. Nah, dari proses yang ada di sana nanti kita juga bisa memiliki ada beberapa aturan atau mungkin hukum gitu ya. Contoh misalkan hukum yang pertama adalah hukum exclude middle laws, di mana kalau kita memiliki operasi union yang kita unionkan adalah himpunan A dengan not A atau komplement dari A, maka kita akan memiliki ada yang dinamakan dengan universe atau semesta pembicaraan kita seperti itu. Terus kemudian ada lagi law of contradiction, di mana tidak mungkin ada di sini himpunan kosong, tidak mungkin ada himpunan A yang beririsan dengan not A. Kenapa? Karena kita reject semua member yang dari A ini akan masuk ke sini. Tidak ada satupun anggota yang ada di sini yang merupakan rejection dari kita. Maka ini akan kita sebut sebagai law of contradiction, di mana irisan dari A dan dengan A komplement ini akan menghasilkan himpunan kosong seperti itu. Terus kemudian logika yang ada tadi mungkin perlu kita kembangkan untuk masuk ke dalam sebuah sistem fuzzy, di mana logika ini mengikuti sistem yang ada dalam logika Aristotelian, di mana konsepnya adalah kita memiliki ada kedua hukum itu dasar dari logika Aristotelian, di mana dalam bahasa Latinnya kurang lebih seperti itu, dan artinya tidak ada tempat untuk kemungkinan ketiga. Jadi ini adalah yang masih kaitannya dengan grip set ya. Jadi tidak ada satu lokasi yang masuk ke lokasi yang berbeda seperti itu. Satu elemen harus masuk ke dalam himpunan A atau dia bukan merupakan himpunan A. Nah, contoh misalkan seperti ini, maka bisa jadi kita saya skip saja di bagian itu. Pada saat kita memiliki ada semesta pembicaraan kita adalah sebuah kumpulan gelas gitu ya, di mana gelas ini bisa berisi dengan cairan tertentu, maka kita bisa punya ada himpunan A yang merupakan himpunan berisi gelas penuh dan juga himpunan
himpunan not A yang berisi gelas kosong, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin yang ada di sini. Pertanyaannya apakah dia masuk ke himpunan A atau himpunan not A, seperti itu. Nah, dalam konsep yang seperti ini, maka teori himpunan tidak bisa mengatasi permasalahan yang tadi, dan permasalahan ini bisa diatasi dengan sesuatu yang kita nanti akan sebut dengan fuzzy logic, seperti itu. Fuzzy logic ini masih berhubungan dengan logika-logika yang isinya adalah derajat kebenaran, di mana barangkali kalau yang sebelumnya di proportional logic ataupun first order logic ini berisikan benar atau salah atau tidak kita ketahui, maka fuzzy logic ini adalah kita masih berkaitan dengan kepercayaan atau tingkat kebenaran, di mana tingkat kebenaran ini akan bernilai 0 dan 1, seperti itu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang bernilai 0 dan 1, kita memiliki juga ada hal yang lain yang dinamakan dengan probability, gitu ya. Probability di sini derajat kebenarannya adalah derajat kepercayaannya adalah antara 0 dan 1 juga, seperti itu. Dan di posisi itu mungkin kita akan mix, gitu ya, mana yang fuzzy dan juga mana yang merupakan teori probabilitas. Oke, ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan, gitu, tapi perbedaan ini mungkin agak sulit untuk bisa kita raba, gitu ya. Sebelum pergi ke sana, mungkin untuk bisa mendapatkan feel siapa sih fuzzy logic itu, maka bisa jadi kita akan lihat dalam ilustrasi ini. Yang pertama adalah jadi ceritanya pada saat kita katakanlah traveling, gitu ya. Jadi ceritanya, let's say kita traveling, terus kemudian kita travelingnya berada di gurun pasir, gitu ya. Dan di gurun pasir kita berjalan sampai di tengah-tengah gurun pasir, ternyata mesin dari mobil kita mati, dan di posisi itu kita harus berjalan untuk pergi ke hotel kembali, seperti itu. Dan dalam kondisi di sana ternyata perbekalan kita habis, dan pada saat perbekalan kita habis, kita masuk ke dalam kebetulan menemukan ada sebuah kotak, gitu ya. Dan di kotak itu ada peringatan kurang lebih bunyinya seperti ini. 1 dari 50 botol ini berisi cairan kimia mematikan, cairan mematikan, atau mungkin kita katakan sebagai racun, gitu ya, yang warna dan rasanya mirip dengan air, sama dengan air, gitu ya. Anda akan mati seketika jika meminumnya. Jadi posisinya adalah ada 1 dari 50 botol ini. Jadi di posisi itu kita akan katakan bahwa kita memiliki ada semacam tingkat kepercayaan pada saat saya mengambil satu botol ini racun atau bukan racun, gitu ya. Sedangkan kita juga menemukan ada kotak yang lain dengan peringatannya adalah seperti ini. 1 plastik cairan kimia mematikan dicampurkan ke dalam 50 botol ini secara tidak merata. Anda tidak akan mati jika cuma minum 1 botol, tapi Anda akan menderita pusing dalam kondisi ringan ataupun berat, gitu ya. Nah, dalam kondisi yang pertama, mungkin kalau seandainya kita salah dalam mengambil botol yang ada, keputusannya hanya ada 1, gitu ya, yakni kematian, gitu ya. Dan di posisi itu sebenarnya adalah bisa jadi kita mengambil 1 botol kita masih hidup, mengambil botol yang lain kita masih hidup, gitu ya. Dan kita tahu bahwa di proses yang di sini kita akan katakan bahwa kotak pertama ini adalah merupakan ilustrasi dari sebuah probabilitas. Sedangkan kotak yang kedua ini adalah merupakan ilustrasi yang berbeda, gitu ya. Kalau kita lihat bahwa di kotak yang pertama ada kemungkinan botol itu berisi racun, ada kemungkinan botol itu tidak berisi racun, gitu ya. Sedangkan kotak yang kedua ini adalah selalu ditemukan kemungkinan di mana dia berisi racun. Hanya saja mungkin derajat berapa besar efek dari racun itu tidak seperti yang ada di kotak yang pertama, di mana kalau yang tadi mati seketika, kalau yang di sini adalah pusing, baik itu pusing berat ataupun pusing yang ringan, gitu. Jadi disitulah akan kita katakan bahwa perbedaan yang pertama ini yang akan kita katakan sebagai ilustrasi dari probability.
Sedangkan yang kedua ini yang akan kita katakan sebagai basis, gitu ya, basis. Gitu ya. Nah, dengan konsep yang seperti itu, maka fungsi karakteristik dari sebuah himpunan ini adalah suatu pemetaan di mana dalam konteks group set ini kita akan petakan bahwa apakah sebuah sebuah elemen ini menjadi anggota A itu akan dinyatakan dalam 0 ataupun 1 gitu ya. Kita akan katakan bahwa X ini adalah anggota dari A pada saat memang dia merupakan member gitu ya. Seperti itu. Sedangkan kalau seandainya X ini bukan member, maka kita akan katakan bahwa derajat keanggotaannya dia akan bernilai 0 seperti itu. Lebih jauh terkait dengan classical set yang ada, mungkin kita bisa punya seperti ini. Jadi bisa kita nyatakan dalam diagram diagram kayaknya bukan diagram batan, saya tidak paham diagram apa. Tapi kita akan katakan bahwa oh ya, dia fungsi keanggotaannya adalah akan bernilai penuh pada saat memang dia merupakan menjadi anggota yang ada di sana, seperti itu ya. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan menjadi anggota penuh. Seperti itu. Nah, dari posisi itu seperti tadi kita juga memiliki ada operasi-operasi yang dinyatakan dalam himpunan diagram Venn. Sedangkan dalam diagram yang ini pun kita bisa nyatakan dengan sebuah operasi, gitu ya. Operasi yang ada, katakanlah kita memiliki ada dua himpunan A dan himpunan B, maka kita bisa cari irisannya ataupun operasi dari unionnya, gitu ya. Jadi irisan dari A dan B ini ada 3 elemen 5, 6, dan 7, di sini ditunjukkan dengan 5 dan 6 dan 7. Sedangkan union dari A dan union dari B 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah dengan 8, 9 kita akan punya ini adalah hasil dari unionnya dan seterusnya itu merupakan derajat keanggotaan dari masing-masing. Cuman kalau yang tadi adalah ilustrasi keanggotaan elemen-elemennya, sekarang ilustrasi dari sisi keanggotaannya seberapa kuat ya, gitu ya. Namun karena kita masih menggunakan group set, derajat keanggotaannya kita hanya memiliki kalau tidak 0, dia adalah 1. Seperti itu. Terus kemudian pada saat kita memiliki ada yang semacam itu, sebenarnya ada hal yang perlu dikoreksi sedikit terkait dengan himpunan group set. Ini akan tergambar dalam kasus ilustrasi yang seperti ini. Contoh misalkan di sini adalah dalam satu pemberian beasiswa, di mana ada dua mahasiswa A dan mahasiswa B, dan ada satu buah beasiswa yang akan kita berikan, gitu ya, terhadap pelamar. Mahasiswa A memiliki IPK 3,0, sedangkan mahasiswa B memiliki IPK 2,99, gitu ya. Dengan gaji orang tuanya adalah mahasiswa A ini gaji dari orang tuanya adalah 10 juta, sedangkan gaji orang tua dari mahasiswa B ini adalah 1 juta, seperti itu. Nah, dari sana mungkin kita bisa miliki pernyataan bahwa kalau seandainya dalam aturan pemberian beasiswa itu kita sudah state bahwa jika seandainya IPK-nya lebih besar dari sama dengan 3,0 dan gaji dari orang tua itu adalah kurang dari sama dengan 10 juta, maka dia akan bisa mendapatkan beasiswa. Dari posisi tadi kita tahu bahwa boleh dikatakan A ini adalah lebih layak, gitu ya. Namun barangkali kita bisa bertanya terhadap diri kita apakah ini memang benar-benar layak, gitu ya. Jadi dalam kasus pemberian beasiswa yang seperti tadi, mungkin kita akan katakan bahwa kasus tersebut tidak adil, gitu ya. Seharusnya secara manusiawi kita bisa berkata bahwa si B jauh lebih layak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang pertama, seperti itu. Kenapa? Karena perbedaan IPK mereka sedikit. Kecuali kalau seandainya perbedaan IPK-nya adalah sangat besar, gitu ya. Kita bisa katakan bahwa oh ya memang dia adalah mahasiswa yang berprestasi. Tapi dalam kondisi yang tadi berada di range paling bawah, kita akan katakan bahwa sepertinya sama, hanya masalah
keberuntungan gitu ya. Terkadang kan nilai itu juga ada faktor keberuntungan juga seperti itu. Nah, fuzzy set ini nanti bisa juga kita manfaatkan dalam kondisi yang boleh dikatakan seperti itu gitu ya. Kalau seandainya kita memiliki ada kondisi yang mirip, kita bisa manfaatkan kondisi yang dengan menggunakan logika fuzzy gitu ya. Apa yang ada di logika fuzzy? Yang ada di logika fuzzy ini adalah seandainya kita memiliki ada semacam universe, kita memiliki ada universe atau semesta pencitraan, dan X itu adalah merupakan anggota dalam universe kita yang masuk dalam konteks pembicaraan kita, maka suatu fuzzy set A dalam universe ini didefinisikan sebagai sebuah membership function atau fungsi keanggotaan yang akan memetakan nilai objek dari universe ke dalam nilai real dalam interval 0 sampai 1. Jadi bukan 0 dan 1, tapi adalah nilainya berada pada antara 0 dan 1. Ada kondisi di mana nilainya adalah 0 dan ada kondisi di mana nilainya adalah 1. Namun selalu memungkinkan dalam fuzzy set berada di tengah-tengahnya seperti itu. Nah, mungkin di posisi tadi 50 botol, terus kemudian pada saat yang pertama, probability yang pertama kita punya di kasus yang pertama, kotak pertama, pada saat kita mengambil satu botol dan ternyata itu adalah berisi racun semua, maka kita akan katakan sebagai derajat keanggotaannya adalah 1 gitu ya. Tapi di kasus yang kedua, pada saat kita ambil satu buah botol, kita tidak bertanya apakah botol itu beracun atau tidak, tapi seberapa kuat racun yang ada di sana. Nah, seberapa kuat itulah yang menyatakan sebuah hubungan fuzzy set seperti itu. Nilai itu akan menyatakan derajat keanggotaan terhadap sebuah set, gitu ya. Contoh misalkan kalau kita ngomong terkait universe kita adalah suhu, gitu ya. Kita tahu bahwa suhu itu bisa beragam, gitu ya. Dan ini hanya satu variabel saja, mungkin kita akan katakan sebagai satu buah variabel, di mana nilainya bisa jadi suhu itu kurang dari 5 derajat atau mungkin lebih dari 45 derajat seperti itu. Dan dalam sebuah konteks bisa kita katakan bahwa kalau suhunya adalah kurang dari 5 derajat, maka kita akan katakan sebagai dingin, gitu ya. Terus kemudian pada saat suhunya adalah 45 derajat, maka kita akan katakan dia tidak dingin, gitu ya. Sedangkan dalam konteks yang sama, kalau seandainya nilainya adalah 35 derajat, maka kita akan katakan nilainya adalah ya, dia dingin, tapi kita tidak terlalu yakin bahwa dia dingin, dan atau mungkin kita akan katakan bahwa ya, dia dingin, namun tidak benar-benar dingin, gitu ya. Itu yang akan kita katakan dengan ditunjukkan dengan adanya sebuah nilai yang mendekati 0. Dia masuk ya. Kalau kita tanyakan apakah dia dingin, jawabannya adalah iya, dia dingin. Namun seberapa besar level dinginnya itu akan dinyatakan dalam fuzzy set. Derajat keanggotaan dari sebuah angka itu terhadap set dingin, gitu ya. Dingin, hangat, dan panas mungkin masing-masing memiliki ada semacam fungsi yang berbeda, gitu ya. Contoh misalkan kita bisa memiliki ada O5 ini masuk ke dalam dingin, masuk juga ke dalam hangat, gitu ya. Namun derajat keanggotaannya kecil, tapi kalau kita katakan sebagai panas, kayaknya bukan panas, gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai derajat keanggotaan dari dalam konteks fuzzy set. Derajat keanggotaannya mungkin masing-masing berbeda, gitu ya, tergantung dari value yang ada di sana. Dan dari posisi itu mungkin juga kita bisa lihat dari set hangat ataupun juga set panas. Nanti derajat keanggotaan ini dinyatakan dalam sebuah fungsi, di mana fungsi yang ada dalam fuzzy set ini mungkin nanti setidaknya bisa dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah core atau inti, itu adalah bagian yang merupakan kumpulan di mana derajat keanggotaannya selalu 1, gitu ya, atau mungkin ya selalu 1. Sedangkan bagian yang kedua itu adalah bagian alpha card. Jadi di alpha card ini adalah pada saat kita memiliki ada
kita menginginkan ada derajat keanggotaan dengan nilai alfa, maka kita akan memiliki range dari titik alfa, derajat keanggotaan alfa yang pertama sampai derajat keanggotaan alfa yang kedua, itu akan merupakan bagian dari alfa cut. Sedangkan bagian yang ketiga ini adalah support, di mana kita akan mulai dari posisi yang nilai 0 hingga keseluruhan dari member-member yang ada pada fase set tersebut. Itu adalah apa namanya, fungsi keanggotaan yang ada dalam fuzzy, dan nanti dengan konsep yang semacam itu sebenarnya kita memiliki ada beberapa jenis ya, fungsi keanggotaannya. Ada yang linear, sigmoid, segitiga, ataupun juga bentuk-bentuk yang lain yang merupakan pengembangan dari linear maupun pengembangan dari sigmoid. Ya. Contoh misalkan kita masuk ke yang pertama, yang linear. Linear ini adalah mengikuti derajat keanggotaannya mengikuti aturan garis lurus, di mana kalau kita memiliki ada dua poin di titik values A dan values B, maka memungkinkan nanti ada satu bentuk yang dinamakan dengan linear naik ataupun yang dinamakan dengan linear turun, gitu ya. Kedua bentuk ini sama, kurang lebih hampir mirip, mungkin mirip dengan fungsi gradien juga kalau seandainya teman-teman belajar tentang matematik ada fungsi gradien, sehingga rumus yang ada yang dipergunakan di sini adalah sebenarnya merupakan rumus dari gradien. Gitu. Pada saat kita memiliki ada nilai x ini berada pada di antara A dan B, contoh misalkan di sini adalah 5 dan di sana adalah 10 katakanlah, atau mungkin 15 gitu. 5 dan 15, maka kalau seandainya kita memiliki nilai katakanlah 11 itu kita bisa cari derajat keanggotaannya dengan fungsi linear naik, yakni dengan cara 11 dikurangkan dengan nilai A, A-nya adalah 5, 11 dikurang dengan 5, dibagi dengan 15 dikurang dengan A, 15 dikurang dengan 5, atau dibagi dengan 10, gitu ya. Jadi kita punya ada 6 dibagi dengan 10, kita akan mendapatkan derajat keanggotaannya adalah 0,6. Gitu ya. Caranya mungkin dengan memasukkan nilai X ini ke rumus ini. Gitu ya. Dan juga linear turun. Lihat bahwa di posisi 11, di posisi di sana mungkin jauh lebih kecil. Gitu ya. Sehingga kita memiliki ada rumusnya adalah B dikurang dengan X, 15 dikurang dengan 11, ada 4, dibagi dengan B dikurang A. B dikurang A adalah 15 dikurang 5, berarti 10 gitu ya. 4 dibagi dengan 10, mendapatkan 0,4. Gitu ya. Nah itu yang bisa kita manfaatkan nanti kalau kita menggunakan fungsi fuzzy. Ya. Terus kemudian ada bentuk yang semacam ini, nanti tinggal kita masukkan nilai kita ke dalam rumus. Kalau kita memanfaatkan sigmoid, ya berarti kita akan menggunakan rumus-rumus ini. Ada 3 bagian, tiga pemisah, ada dari A hingga ke B, dari B hingga ke C, gitu ya. Kalau kita menggunakan sigmoid yang bentuknya seperti ini, kita cek terlebih dahulu apakah nilai A nilai X itu kurang dari A. Kalau dia nilainya kurang, maka nilainya adalah 0. Kalau X-nya lebih besar dari C, nilainya adalah 1. Terus kemudian yang lainnya kita tinggal masukkan ke rumus yang ada di sana. Ada sigmoid yang merupakan kebalikannya juga. Terus kemudian penggabungan dari linear naik dan juga linear turun ini akan membentuk semacam fungsi yang semacam ini. Tapi kalau kita tidak fokus ke segitiga, kita bisa fokus ke bagian yang linear naik ataupun linear turunnya. Ataupun bagian trapesium, di mana bagian antara B dan C ini selalu menghasilkan nilai 1. Ya. Seperti itu. Derajat keanggotaannya. Dan juga nilai bentuknya adalah lonceng V ataupun juga beta dan Gauss. Ya. Ada kita tinggal masukkan rumus yang ada di sana. Nah, pada saat kita menggunakan derajat keanggotaan dari fuzzy, lihat bahwa di sini adalah nilainya yang paling tinggi, bernilai 1. Di sini adalah menggunakan fungsi linear turun. Contoh di sini A ini ditunjukkan dengan fungsi keanggotaan bentuknya adalah trapesium, dan B juga fungsi keanggotaan trapesium. Maka operasi dari A dan B, operasi irisan dari A dan B ini adalah kita akan mencari dalam konteks derajat keanggotaannya itu adalah mencari nilai yang paling minimum antara derajat keanggotaan antara dengan A
dan derajat keanggotaan dengan B. Namun dalam konteks siapa membernya, ini adalah masih menggunakan teori himpunan yang sebelumnya. Gitu ya. Contoh misalkan di sini member dari A bermula dari 2,5 hingga 7,5, terus kemudian member dari B adalah 6,5 hingga 9,5, maka kita akan katakan bahwa siapa saja yang beririsan ini masih menggunakan konteks yang sebelumnya, gitu ya. Jadi akan dimulai dari 6,5 dan berakhir di 7,5 karena di bagian itulah yang merupakan beririsan, gitu ya. Namun dalam konteks derajat keanggotaannya, maka kita akan melakukan dengan proses pencarian operasi minimum, gitu ya. Mana yang minimum antara derajat keanggotaan terhadap A ataupun derajat keanggotaan terhadap B. Dalam konteks derajat keanggotaan juga, kalau kita menggunakan operasi union, maka kita akan melakukan proses pencarian maksimum, gitu ya. Sedangkan untuk yang siapa saja yang akan menjadi membernya, maka itu akan sama dengan group set yang sebelumnya. Terus kemudian untuk intersection ini adalah intersection sudah. Untuk yang komplement ini adalah 1 dikurang dari derajat keanggotaannya. Jadi kalau seandainya tadinya adalah 0 karena untuk komplement itu adalah bukan, gitu ya, maka kita akan kurangkan 1 dikurang dengan 0, maka akan mendapatkan nilai 1 di sana. Sedangkan untuk bagian yang ada di sini derajat keanggotaannya adalah karena tadinya bernilai 1, maka dia akan berkomplement dengan derajat keanggotaannya adalah 1 dikurang dengan 1, maka akan menghasilkan nilai 0 yang berada di sana. Demikian juga untuk yang difference dan yang lainnya. Oke, ini adalah derajat keanggotaan pada fuzzy set, sedangkan yang tadi, yang sebelumnya itu adalah derajat keanggotaan untuk fuzzy set. Ya, seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan sampai ke penentuan derajat keanggotaan. Cukup jelas ya, Mas, Mbak? Jelas, Mas. Jelas ya, oke. Oke, yang berikutnya adalah logical connectiveness dan implikasi dari yang ada. Dalam bahasa manusia biasanya banyak percakapan yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pasti kebenarannya, gitu ya. Dan konteks itu sebenarnya fuzzy itu berperan, gitu ya. Contoh misalkan hampir semua orang suka permen. Pertanyaannya adalah oke, hampir semua ini seberapa banyak sih, gitu ya. Apakah 80% orang yang ada itu adalah suka permen atau bukan, gitu ya. Terus kemudian mungkin yang lain lagi adalah sepertinya dia anak yang pintar, ada kata-kata yang fuzzy, gitu ya. Nah, misalkan P adalah suatu fuzzy logic proposition, maka sorry, teman-teman masih bisa dengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Oke, saya ada kendala di komputer.
Halo, apakah suara saya bisa terdengar kembali? Udah terdengar, Mas. Oke. Oke, tadi kita sudah sampai di posisi ini ya. Jadi intinya adalah dalam logical connectiveness dari fuzzy ini nanti nilai yang ada itu adalah kebenaran itu akan berada pada rentang yang menyatakan nilai antara 0 dan 1 gitu ya. Pada kondisi ini adalah kalau seandainya nilainya adalah 0, maka kita akan katakan bahwa derajat kebenaran atau derajat nanti kita akan sebut dalam fuzzy sebagai derajat keanggotaannya ini adalah bernilai salah, sedangkan yang nilainya 1 ini akan menyatakan ya memang dia benar pada posisi itu, dia benar berada di situ. Terus kemudian yang lain lagi adalah kaitannya dengan connectiveness ini adalah mungkin yang kita miliki tadi ada operasi negasi. Ini merupakan 1 dikurang dengan seberapa besar derajat keanggotaannya. Jadi berapa besar derajat keanggotaan dari nilai suatu fungsi fuzzy ini kan kita bisa cari dengan 1 dikurang dengan berapa besar derajat keanggotaan yang dimiliki di sana. Terus kemudian disjunction atau operasi OR kita gunakan maksimum, terus kemudian conjunction atau irisan kita akan gunakan minimum di antara keduanya. Gitu. Nah, mungkin saya tidak jelaskan di bagian ini gitu ya. Barangkali yang perlu dijelaskan adalah di bagian ini, di mana ada sesuatu yang dinamakan dengan approximate reasoning. Dalam konteks ini adalah kalau seandainya kita memiliki ada kalimat 1 yang menyatakan sebagai sebagian besar mahasiswa suka membaca gitu ya. Terus kemudian ada P2 yang merupakan Dani adalah mahasiswa. Kita tahu bahwa ada hubungan antara Dani dengan kalimat yang pertama, di mana kita memiliki ada sama-sama sama-sama mahasiswa gitu ya. Kalimat yang kedua dengan kalimat yang pertama sama-sama mahasiswa, dan dengan reasoning yang keduanya kita bisa katakan sepertinya Dani ini adalah suka membaca. Kenapa? Karena kita memiliki ada di bagian sini adalah fuzziness gitu ya, fuzziness. Sedangkan yang di sini adalah fakta yang merupakan bagian yang benar atau salah gitu ya. Terus kemudian kita bisa turunkan ke dalam posisi itu, di mana kalau yang tadi di sini adalah yakin bahwa dia adalah benar, maka di antara keduanya mungkin kita tidak bisa meyakinkan keduanya. Jadi kita akan cari operasi yang minimum. Terus namun kita juga bisa punya sesuatu yang mirip dengan seperti ini gitu ya. Contoh misalkan reasoning yang sifatnya bukan aproksimasi, contoh misalkan semua orang pasti akan mati dan kemudian Dani adalah orang gitu ya, maka kita bisa turunkan rule yang ketiga atau inference yang ketiga. Nah, hal yang seperti itulah yang akan mendasari gitu ya adanya sebuah inferensi fuzzy ya, seperti itu. Pada saat kita ngomong masalah aturan fuzzy, maka ada beberapa yang perlu kita bentuk terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam aturan fuzzy atau fuzzy system gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tentukan yang dinamakan dengan variabel linguistik. Apa itu variabel linguistik? Dia adalah merupakan sebuah variabel interval numerik ya yang mempunyai nilai-nilai linguistik ya, yang semantiknya biasanya didefinisikan oleh fungsi keanggotaannya. Contoh misalkan variabel suhu ini adalah sebuah variabel linguistik yang bisa didefinisikan pada interval tertentu. Contoh misalkan kalau kita ngomong masalah semesta pembicaraan suhu yang ada di bumi, permukaan suhu permukaan bumi, suhu udara gitu ya, maka mungkin range-nya adalah dari -10 hingga ke 40 derajat Celcius gitu ya. Mungkin bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi mungkin lebih turun lagi dan bisa lebih naik lagi. Tapi kita perlu terlebih dahulu menyatakan bahwa dalam hal ini adalah maksimum nilainya, minimum nilainya berapa, dan juga maksimum nilainya berapa. Sebuah variabel linguistik ini nanti bisa
dibagi-bagi menjadi beberapa nilai linguistik. Contoh misalkan satu buah variabel suhu ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa nilai linguistik. Dan kita tahu bahwa ada satu angka mungkin nanti bisa menjadi sebuah set masuk menjadi member dari nilai linguistik yang pertama, masuk ke dalam nilai linguistik yang kedua, ataupun masuk juga ke dalam nilai linguistik yang ketiga. Dan juga bisa jadi dia hanya masuk ke dalam satu nilai linguistik yang ada, gitu ya. Namun tidak masuk ke nilai linguistik yang lain, seperti itu. Nah, dalam konsep fuzzy, sistem fuzzy, nanti sebuah Cripps input atau sebuah angka, sebuah value ini nanti akan bisa kita cari derajat keanggotaannya dengan adanya sebuah fungsi fuzzy. Jadi kita perlu masukkan dulu fungsi fuzzy. Untuk kemudian dari sana kita akan ubah menjadi sebuah fuzzy input. Mungkin saya katakan sebuah, tapi nilainya bisa saja beragam gitu ya. Kenapa? Karena satu Cripps input dalam satu variabel fuzzy dia bisa memiliki beberapa nilai gitu ya. Nilainya terkait dengan nilai-nilai linguistik yang ada. Terus kemudian dari nilai linguistik yang tersebut kita akan memerlukan sesuatu yang dinamakan dengan fuzzy rule. Apa itu fuzzy rule? Fuzzy rule adalah yang dimanfaatkan untuk proses menentukan proses inferensi. Jadi penggabungannya nanti akan kita masukkan ke dalam inferensi sehingga menjadikan fuzzy output. Nanti tergantung apakah yang kita inginkan adalah fuzzy outputnya atau kita harus keluarkan dalam bentuk Cripps value-nya. Kalau yang kita inginkan adalah Cripps value, maka kita harus perlakukan keluarkan hingga ke proses diversifikasi. Dan dengan cara apa? Dengan cara kita juga harus memperhatikan ada output derajat keanggotaan dari output yang ada. Contoh misalkan nanti ada variabel yang lain yang perlu kita tentukan. Gitu. Contoh misalkan dalam kasus durasi perputaran mesin cuci gitu ya. Barangkali kita memiliki ada Cripps inputnya adalah berapa berat dari seberapa berat baju yang akan kita cuci gitu ya. Terus kemudian si perusahaan barangkali dia sudah menentukan derajat keanggotaannya, nanti tinggal kita masukkan ke sana sehingga akan membentuk sebuah fuzzy input gitu ya. Terus kemudian dari dengan rule tertentu kita tentukan apakah fuzzy-nya kita kategorikan sebagai oh ya dia perlu lama, proses perputarannya lama atau mungkin sedang atau mungkin sebentar gitu ya. Nanti dari lama sedang sebentar itu dengan derajat keanggotaan yang sudah didefinisikan oleh perusahaan pembuat mesin cuci, maka dia akan bisa kita ubah lagi menjadi sebuah angka. Nah, angka inilah yang akan menyatakan durasi dari proses perputaran dari mesin cuci tadi. Begitu. Ada beberapa pendekatan, ini bukan hanya dua-duanya, tapi ada yang lain gitu ya. Contoh misalkan Tsukamoto dan juga yang lain, ini yang merupakan proses yang kita sebut sebagai model inferensi gitu ya. Pendekatan yang pertama kita sebut sebagai pendekatan Mamdani gitu ya. Mamdani ini intuitif. Kenapa intuitif? Alasannya adalah mungkin nanti kita akan manfaatkan proses pencarian titik tengah gitu ya, titik tengahnya dari sebuah bidang datar. Sedangkan yang untuk Sugino ini adalah dalam bentuk terkontrol di mana kita sudah spesifikkan singleton yang ada. Mohon maaf saya sebutkan ada istilah baru yakni singleton. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh kalau seandainya sudah masuk ke bagian Sugino seperti itu. Permasalahan yang tadi, permasalahan pemberian beasiswa, kalau kita menggunakan rule yang fix seperti tadi, kita katakan bahwa dia tidak fair gitu ya. Kenapa? Yang mendapatkan adalah mahasiswa A, di mana IPK-nya masuk, terus kemudian gaji orang tuanya telah masuk. Namun kalau kita sebagai manusia mungkin akan lebih condong, ya lebih baik diberikan ke yang B. Kenapa? Karena dalam hal ini adalah lebih dicondongkan untuk proses membantu perekonomian dari orang tua mahasiswa B, seperti itu. Keduanya memiliki IP yang boleh dikatakan setara gitu ya, kurang lebih seperti itu.
Kalau seandainya kita gunakan ada, let's say kita sudah memiliki ada fungsi keanggotaan. Siapa yang menentukan fungsi keanggotaan? Fungsi keanggotaan ini mungkin nanti bisa diturunkan atau diderive by data gitu ya, atau mungkin kaitannya adalah kalau teman-teman nanti punya expert ya, kita menggunakan yang data yang ada dari expert gitu ya. Contoh misalkan fungsi keanggotaan untuk IPK dari kasus kita adalah seperti ini. Kita akan punya IPK buruk atau mungkin tidak baik gitu ya, itu adalah yang kurang dari 2. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 2, dia pasti tidak akan lulus gitu ya. Mahasiswa lulus itu pasti IPK-nya lebih besar dari 2 ya, seperti itu. Terus kemudian akan dikatakan bagus mungkin dengan threshold tertentu, misalkan 3,25 gitu ya. Di posisi ini mungkin teman-teman boleh sepakat, boleh tidak, katakanlah yang bagus itu adalah 3,5, that's fine gitu ya. Namun dalam kondisi ini, let's say adalah seperti ini, sesuatu yang IPK ini akan dikatakan tidak bagus itu kalau seandainya kurang dari 2. Terus kemudian dia berangsur-angsur IPK yang 2,2 ini masih buruk, tapi derajat keanggotaannya atau tingkat keyakinannya mungkin sudah mulai goyah gitu ya. 2,7 dikatakan buruk juga katakanlah, namun dengan derajat keanggotaan yang kecil gitu ya. Terus kemudian ada IPK cukup, ini adalah mulai dari 2. Kenapa dikatakan cukup? Karena mungkin bisa kita katakan bahwa ya 2 itu cukup untuk lulus gitu ya. Namun ya kita bisa tahu bahwa cukup sih, tapi cukupnya juga tidak terlalu cukup gitu ya. Derajat keanggotaannya mungkin tidak terlalu besar. Terus kemudian seiring dengan kenaikan angka yang mengikuti fungsi linear naik, terus kemudian secara perlahan nanti akan turun seperti itu. Terus kemudian yang di bagian bagus ada membentuk semacam fungsi bahu gitu ya. Bahu kita ada lengan, ada bagian yang lurus, terus kemudian ada bagian yang miring seperti itu. Dan di posisi ini tadi kita punya ada angka 3. Angka 3 mungkin let's say ada berada di sebelah sini ya. Nanti dengan menggunakan fungsi linear turun ataupun linear naik yang ada di sana, kita bisa cari masing-masing derajat keanggotaan. IPK yang 3 ini karena berada di intersection dengan jarak A dan B-nya sama, intersection antara linear turun dan linear naik, maka kita akan bisa hitung nilainya adalah 0,5 gitu ya. Nanti kalau tidak percaya juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Nilai derajat keanggotaannya. Terus kemudian dari sana kita juga perlu bentuk fuzzy set untuk yang lain, yakni untuk yang orang tua, gaji orang tua bisa kita kategorikan dalam beberapa nilai-nilai fuzzy, baik itu yang kecil, sedang, besar maupun yang sangat besar gitu ya. Terus kemudian siapa yang membentuk ini mungkin kembali lagi yang tadi expertnya siapa gitu ya. Kita bentuk angkanya, terus kemudian angka 10 nanti kita bisa cari berada di posisi yang mana, kalau nggak salah berada di situ. Gaji orang tuanya ada di posisi ini, sehingga kita akan katakan bahwa gajinya adalah bisa menjadi besar atau menjadi sangat besar, cuman dengan derajat keanggotaan yang berbeda. Dari mana cara mencarinya? Dari sini. Jadi nilai itu akan dimasukkan ke derajat keanggotaan ini ya. Dari posisi 7 hingga 12. Jadi 10 dikurang dengan 7 akan menghasilkan 3 gitu ya, dibagi dengan 12 dikurang dengan 7, 5 gitu ya. Jadi di posisi itu akan kita punya ada 0,6. 0,6 ini menyatakan yang ini yang sangat besar. Sedangkan untuk yang besarnya kita punya angka 0,4 ya. Seperti itu. Nah, dari proses tadi untuk mahasiswa A, klasifikasinya adalah seperti ini. Jadi IPK-nya dia masuk ke cukup dan juga masuk ke bagus dengan masing-masing derajat keanggotaannya adalah 0,5. Sedangkan gaji orang tuanya adalah dia masuk ke besar dengan nilai derajat keanggotaannya adalah 0,4 dan gaji orang tuanya sangat besar dengan derajat keanggotaannya adalah 0,6. Nah, dari posisi itu maka nanti juga kita perlukan gitu ya proses tadi yang akan kita katakan sebagai falsifikasi gitu ya, falsifikasi untuk mahasiswa tertentu gitu ya.
Nah, namun falsifikasi ini masih belum selesai gitu ya. Kita perlu membutuhkan ada rule dan juga ada nanti konversi untuk derajat nilai kelayakannya berapa gitu ya, atau Krebs outputnya berapa. Ini adalah fungsi keanggotaan output. Jadi yang tadi yang dua ini, yang ini dan juga yang ini itu adalah fungsi fuzzy untuk input. Jadi kita memiliki ada dua input dan juga satu output. Ya. Fungsi keanggotaan outputnya kurang lebih seperti ini, katakanlah kita definisikan. Terus kemudian ada rules, gitu ya, rule fungsi kelayakan, gitu ya. Kalau seandainya IPK-nya adalah buruk dan gajinya adalah kecil, maka nilai kelayakannya akan kita nyatakan sebagai nilai kelayakan yang rendah, gitu ya. Jadi di posisi tadi karena IPK-nya adalah masuk ke buruk dan cukup atau cukup dan bagus. Bentar, saya coba lihat lagi. Cukup dan bagus ya. Cukup dan bagus berarti nilai kelayakannya adalah masuk ke nilai kelayakan yang tinggi, gitu ya. Atau mungkin rendah tinggi atau rendah tinggi dan rendah-rendah tergantung dari gaji dari orang tua, gitu ya. Tadi kita tahu bahwa gaji orang tuanya berada di sini ya, di sangat besar atau sangat besar. Jadi nilai kelayakannya ada di posisi ini, ada tinggi, rendah, rendah, rendah. Jadi di posisi itu nanti bisa kita cek gitu ya seberapa besar. Gitu. Tabel tadi bisa kita ubah menjadi 12 rule yang kita miliki, dari mana kita punya ada 3 segmen untuk IPK dan 4 segmen untuk gaji, maka kita memiliki ada 12 rule gitu ya. If IPK buruk dan N IPK kecil, maka derajat nilai kelayakannya adalah rendah atau mungkin yang lainnya. Gitu. Jadi kita punya ada 12 rule yang bentuknya adalah seperti ini ya, dari tabel yang tadi. Terus kemudian nanti proses inferensinya mungkin bisa ada 2 pendekatan. Let's say pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan flipping, maka nanti tinggal dipotong saja seperti itu. Sedangkan pendekatan yang lain adalah yang bentuknya scaling, di mana scaling ini akan kita skalakan. Kita skalakan nilainya bukan satu lagi, tapi adalah sesuai dengan nilai tertentu atau mungkin tadi adalah alfa tertentu. Keduanya sama-sama bisa dimanfaatkan. Ya. Pada kasus kita, mahasiswa A, tadi kita tahu bahwa IPK-nya adalah cukup dan bagus, dan gajinya adalah besar dan sangat besar. Jadi di posisi itu tidak semua rule yang kita manfaatkan, tapi kita hanya memanfaatkan ada 4 rule. Ya. 4 rule itu adalah 7 dan 8, dan juga 11 dan 12. Dengan nilai kelayakannya bisa rendah, rendah, tinggi, ataupun rendah. Gitu. Jadi nanti kita pilih rule mana yang bisa diaplikasikan. Terus kemudian dengan gaji 10 juta per bulan dan IPK 3, tadi kita tahu bahwa punya nilai yang semacam ini. Cukupnya adalah 0,5, bagusnya adalah 0,5, besarnya adalah 0,4, dan sangat besarnya adalah 0,6. Angka ini nanti akan bisa kita masukkan ke dalam rule tadi, rule 7, 8, 11, dan 12. Jika IPK-nya adalah cukupnya kita tahu ada angkanya, dan gajinya adalah besar, ini pun kita tahu, maka nilai kelayakannya adalah rendah. Karena kita menggunakan conjunction, ada N, posisi N ini kita mencari nilai yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 0,4, 0,4 ini akan menjadi nilai dari derajat keanggotaan kita. Jika IPK-nya adalah cukup 0,5 dan gajinya adalah sangat besar, nilainya adalah 0,6, dan nilai kelayakannya adalah rendah. Jadi nilai kelayakan ini adalah karena tadi kita menggunakan conjunction N, operasi N, kita cari yang nilai paling minimum. Gitu ya. Kalau misalkan di sini adalah disjunction or, maka kita akan gunakan nilai di sana adalah maksimum. Seperti itu. Dari posisi itu kita tahu ada yang rendah, yang pertama 0,4, rendah kedua 0,5, yang tinggi 0,4, dan rendah yang kedua adalah 0,5. Maka kita punya ya or di antara kesemua ini itu adalah nilai kelayakan untuk rendah itu adalah 0,5. Kenapa? Karena kita disjunctionkan antara rendah yang pertama, rendah kedua, dan rendah yang ketiga, gitu ya. Seperti itu. Sedangkan yang tinggi ini karena kita memiliki ada satu, ya sudah kita ambil 0,4. Ya.
conjunction-nya di posisi ini dan disjunction-nya berlaku pada keseluruhan row yang ada. Nah, pada proses itu maka nilai kelayakan untuk yang rendah kita punya adalah 0,5, terus kemudian yang tinggi adalah 0,4, maka dari sana kita memiliki ada derajat keanggotaannya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kita memiliki, kalau kita gunakan clipping ya, clippingnya adalah di posisi 0,5 dan juga 0,4 untuk yang tinggi. Sehingga kita unionkan keduanya akan membentuk semacam bidang datar seperti itu. Terus kemudian dengan menggunakan Mamdani, maka seolah-olah nanti kita akan cari ada yang dinamakan dengan center of gravity. Center of gravity itu gimana? Kalau kita punya ada let's say bidang datar bentuknya kotak. Kalau ini kotak benar-benar, maka kita bisa tarik ini titik tengahnya ada, itu merupakan center of gravity. Mohon maaf ini saya nggak berani lepaskan, takut jatuh. Terus kemudian kalau seandainya bentuknya tidak kotak lagi gimana? Ya harusnya dia akan bergeser ke titik tertentu. Gitu ya. Harusnya kan, mohon maaf ini dipotong di posisi 10 ya. Maka titiknya ada di sana. Kalau misalkan ini dari posisi 0 harusnya berada, kalau kotak berada di angka 50 kalau nggak salah, 50 nanti dengan adanya pengurangan ini dia akan geser ke sana sedikit ya. Seperti itu. Nah, pada saat kita menggunakan Mamdani, maka nanti kita bisa gunakan sampling gitu ya. Sebenarnya kita bisa, harusnya kalau pengen akurat ya perlu titik sampling yang lumayan banyak, lebih dari 10. Di sini kita menggunakan ada 10 titik sampling saja. Ya. Mulai dari 10, 20 sampai ke posisi 100 ya. Kita cari di posisi 10 berapa derajat keanggotaannya. Oh, 0,5. Di posisi 20 kita cari 0,5. Demikian seterusnya sampai di posisi sampling 60, 0,5. Maka kita gunakan kayak semacam weighted average gitu ya. Terus kemudian kita kalikan dengan 0,5. Kita dapat di sini ada 6 poin yang bernilai 0,5. Terus kemudian yang berikutnya sampling 70 nilainya adalah 0,4, 80, 190 dan 100 nilainya sama-sama 0,4 kita kalikan. Terus kemudian di sini ada 4 buah yang nilainya adalah 0,4. Dari posisi itu nanti kita akan dapatkan nilai nilai center of gravity-nya berada pada poin 52,39. Nah, 52,39 ini kita masih belum berhenti ya. Jadi di posisi itu nanti kita akan bandingkan lagi dengan mahasiswa yang berikutnya. Mahasiswa B kita punya ada nilainya IP-nya adalah 2,99 dengan angka yang seperti ini. Terus namun yang membedakan adalah gaji orang tuanya. Gaji orang tuanya dia bisa masuk besar ataupun kecil. Kecil ataupun sedang gitu ya. Dengan sedangnya adalah bernilai 0. Gitu. Terus kemudian kita masukkan sama seperti tadi, kita cari nilai yang minimum di sini. Minimumnya adalah 0,52, minimumnya adalah 0. Gitu, antara 0,52 dengan 0, terus kemudian di sini semuanya adalah nilai minimum, sehingga kita punya ada dari posisi itu kita disjunctionkan. Yang rendah ini adalah 0 gitu ya, yang rendah ada di sana. Terus kemudian yang tinggi ini adalah yang paling maksimum ya, antara 0,52 dan 0,48 kita dapatkan nilai yang tinggi adalah 0,52. Sehingga kita akan memiliki ada bentuk yang semacam ini, maka kita akan cari center of gravity-nya. Mungkin kita bisa gunakan 10 titik sampling juga, gitu ya. Saya sarankan menggunakan jumlah titik sampling yang sama, gitu. Maka kita akan punya ada derajat kelayakannya adalah 69,66. Dari posisi itu, maka kita akan punya untuk mahasiswa B, ini derajat kelayakannya adalah lebih tinggi bila dibandingkan dengan mahasiswa A, dan di posisi itu kita akan katakan bahwa, oh ya, mahasiswa B ini jauh lebih layak bila dibandingkan dengan mahasiswa A. Kurang lebih seperti itu. Itu keputusannya yang ada di metode Mamdani. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan sampai di posisi ini. Bisa ya? Insya Allah ya? Mas? Jelas, Mas, jelas. Jelas ya? Oke, alhamdulillah kalau jelas. Kalau jelas berarti
Nanti soalnya tentang itu. Kita lanjut materinya. Jadi Mamdani sudah bentuknya berbentuk bidang datar gitu ya. Kita cari center of gravity-nya. Yang membedakan Mamdani dengan metode yang kedua adalah Sugeno. Ini hanya dari proses falsifikasi di bagian akhirnya gitu ya. Kalau yang Mamdani tadi hasil akhirnya, bukan hasil akhirnya, intermediate, hasil di tengah-tengahnya, intermediate result-nya adalah berupa di bidang datar, sedangkan yang Sugeno ini bukan berupa bidang datar gitu ya. Model ini sering digunakan untuk membangun sistem kontrol yang membutuhkan respon cepat, gitu ya. Namun ada kekurangannya, nanti sebenarnya dia tidak terlalu akurat, gitu ya. Namun meskipun tidak terlalu akurat, nanti masih bisa juga kita manfaatkan, gitu ya. Kenapa kok dia bisa lebih cepat, gitu ya? Mungkin bisa ditunjukkan dengan konsep yang ada di proses defalsifikasinya atau falsifikasinya. Ya. Kasus yang kita hadapi masih sama, kasus pemberian beasiswa gitu ya. Jadi ada IPK, ada gaji orang tua yang tadi. Konsep fuzzy sistemnya masih sama, yang berbeda hanya di bagian inferensinya. Ya. Di bagian inferensi nanti untuk menghasilkan di defalsifikasinya. Sampai di posisi fuzzy outputnya sama gitu ya. Namun di bagian defalsifikasinya nanti ya akan menjadi sesuatu yang berbeda. Proses falsifikasinya sama dengan Mamdani. Rule yang digunakan juga sama. Ya. Jadi di posisi itu kita akan punya langkah yang sama. Namun dalam konsep defalsifikasinya kita tidak gunakan bidang datar, tapi yang kita gunakan adalah singleton untuk menyatakan nilai kelayakannya. Contoh misalkan karena tadi ada dua, maka kita punya ada dua values, ada rendah dan juga tinggi gitu ya. Singleton ini menyatakan singleton ini adalah sebuah values yang menyatakan posisi dari masing-masing values tadi, nilai-nilai fuzzy-nya. Kita memiliki ada dua, rendah dan juga tinggi. Nah, pada kasus kita tadi untuk derajat keanggotaan yang rendah adalah mahasiswa A 0,5, maka kita akan gunakan semacam bidang datar, tapi kita hanya gunakan ada sebuah tonggak yang memiliki nilai ketinggian derajat keanggotaannya hanya sebesar nilai derajat keanggotaan dia. Jadi ada tonggak yang lain di tonggak tinggi, ini adalah nilainya sama dengan derajat keanggotaan dia. Nah, kalau yang di Mamdani tadi menggunakan proses defalsifikasinya menggunakan bidang datar, kalau yang di sini karena ada dua tonggak ini, maka nanti kita akan masukkan dengan proses komposisinya dengan menggunakan weighted average. Ya. Kita tahu 0,5 tadi untuk yang sedang dan 0,4 untuk yang tinggi. Tinggal kita cari nilainya. Perkalian di antara keduanya dan dibagi dengan derajat keanggotaan yang dimiliki. Itu yang merupakan hasil dari defalsifikasi yang ada. Ini nilai untuk mahasiswa A, sedangkan nilai untuk mahasiswa B tadi prosesnya sama, masih menggunakan Mamdani yang tadi proses sampai di proses falsifikasi, namun defalsifikasinya menggunakan metode singleton di mana derajat keanggotaannya adalah 0 untuk yang sedang, untuk yang tinggi adalah 0,52. Jadi di posisi itu kita akan punya di weighted average-nya adalah 80. Dari proses itu, keputusan yang dihasilkan adalah kalau di posisi ini mungkin nilainya tidak terlalu akurat gitu ya. Namun yang utama adalah dari proses ini keputusannya. Keputusannya mungkin di proses Sugeno ini masih boleh dikatakan dia masih bisa diterima gitu ya, bila dibandingkan dengan yang keputusan rule eksak yang seperti yang tadi. Mungkin itu fuzzy system. Barangkali ada pertanyaan, seandainya ada, monggo silahkan. Ini materi terakhir kita yang ada. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, barangkali saya bisa tunjukkan. Sorry, ini masih terrecord ya? Oh, masih terrecord. Oke.
Barangkali saya bisa tunjukkan, mohon maaf saya stop recording.